Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai topologi Euclid. Baik lagi bersama saya Dian Maharani. Sebelum memulai perkuliahan mengenai topologi Euclid ini, sebelum saya mulai menjelaskan, ada hal yang perlu kalian ketahui. Dalam surat Al-Kahfi ayat 108 yang berbunyi Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Dalam surat Al-Kahfi ini Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Artinya kalimat-kalimat Allah itu kalimat-kalimat Allah dalam hal ini nama-nama firman Allah dan segala macam ya. Itu berarti kan banyak banget ya. Terus seandainya lautan kan juga luas banget. Jadi kalau misalkan cairan air yang dalam lautan itu dijadikan tinta, yang artinya tintanya tak terhingga jumlahnya, itu ternyata masih belum cukup, masih banyak lagi yang belum ditulis gitu kan. Nah, dalam topologi Euclid yang kita pelajari setelah ini, itu serupa dengan itu. Kita akan membicarakan mengenai sesuatu yang luas banget, yang panjang banget, yang lebar banget, pokoknya tak terhingga aja. Dan isinya pun juga banyak banget. Jadi topologi Euclid ini banyak banget isinya. Beda dengan topologi yang ada di pembahasan sebelumnya mengenai ruang topologi. Nah, beda dengan itu ya. Kalau yang seperti itu kan cuma sebagian aja kan isi topologinya. Ini banyak banget. Jadi seumpama seperti tinta cumi-cumi di dalam laut, kita akan melihat tintanya saja sih. Jadi untuk pembahasan kali ini kita cukup melihat tintanya aja. Ciri-ciri tintanya apa sih yang misalkan tinta ini adalah isi dari topologi tadi ya. Jadi semisal laut itu adalah semua himpunan semestanya, terus himpunan semesta pembicaranya, lalu topologi Euclid itu berisi tinta-tinta dari cumi-cumi ini. Nah, kita akan melihat tinta-tintanya itu ciri-cirinya seperti apa. Gitu aja, karena tadi kembali lagi, topologi Euclid itu isinya banyak banget. Nah, topologi Euclid sendiri, definisi dari himpunan bukanya, masih ingat ya, himpunan buka itu adalah himpunan yang merupakan anggota dari topologi tersebut. Semisal topologi Euclidnya dilambangkan sebagai tau, maka himpunan buka adalah elemen atau isi dari tau itu. Nah, himpunan bukanya itu sendiri didefinisikan sebagai berikut. Jika himpunan S, yaitu himpunan bilangan real, himpunan bilangan real S dikatakan himpunan buka pada topologi Euclid jika memenuhi sifat berikut. Jadi untuk setiap X yang ada di S, terdapat A, B, di R, terdapat bilangan real A, B, dengan A kurang dari B, sehingga X itu ada dalam interval buka AB, dan interval buka AB merupakan subset atau himpunan bagian dari S. Contohnya gimana sih, penjelasannya seperti apa sih? Kita lihat nanti ya setelah ini. Tapi sebelum itu kita buktikan dulu bahwa topologi Euclid ini memang merupakan topologi. Masih ingat dong apa sih definisi dari topologi? Atau kalau misalkan disandingkan dengan himpunan semestanya, maka jadi ruang topologi gitu ya. Nah, untuk membuktikan sesuatu itu, koleksi himpunan itu adalah topologi, perlu ada 3 hal yang perlu dibuktikan. Hal yang pertama adalah tunjukkan bahwa R dan himpunan kosong ada dalam topologi tersebut, atau misalkan topologi yang namanya tau. Untuk membuktikannya gini,
Pertama, ambil sembarang X yang ada di R, ambil sembarang bilangan real X, lalu pilih A-nya X min 1 dan B X plus 1 sehingga X itu pasti ada di sini. Ingat ya, tadi definisi dari himpunan bukanya adalah untuk setiap S di R, jadi S itu dikatakan himpunan buka jika untuk setiap isinya itu ada A dan B sehingga X itu ada dalam interval AB, interval buka AB dan ada di S. Jadi ini taunya itu ada di bilangan real. Bilangan semesta pembicaraannya adalah bilangan real. Terus A itu semisal segini ya. Nggak tahu ini himpunan buka atau tutup atau buka tutup atau gimana. Pokoknya asumsikan ini adalah A-nya. Nah, dikatakan himpunan A ini, maaf bukan A tapi S. S ini dikatakan himpunan buka jika untuk setiap titik di sini, yaitu misalkan X, nanti saya bisa menemukan A dan B sehingga X ini ada dalam interval buka AB dan interval buka AB merupakan subset dari S. Nah, dari sini kita lanjut yang ini tadi. Ini tadi kan kita cuma mau membicarakan bahwa R merupakan himpunan buka di tau ya. Jadi kalau misalkan ini R, ya, dan kita ambil sembarang X anggotanya, anggota dari R, berarti kan sembarang bilangan real ya. Nah, kan kita bisa milih di sini A-nya X min 1 dan B-nya X plus 1. Tentu dong interval buka AB ini merupakan subset dari R, atau dengan kata lain interval buka A dan B ini merupakan interval yang berisi bilangan-bilangan real, gitu kan? Nah, dengan demikian terbukti bahwa garis bilangan real semuanya itu merupakan himpunan buka. Atau dengan kata lain, R merupakan anggota dari tau. Untuk himpunan kosong, karena himpunan kosong tak memiliki anggota sama sekali, maka secara otomatis himpunan kosong itu merupakan himpunan buka dalam topologi Euclid. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua akan ditunjukkan bahwa gabungan berhingga atau tak hingga ya dari anggota-anggota tau atau gabungan himpunan-himpunan bukanya itu merupakan himpunan buka juga. Pembuktiannya begini. Kita ambil koleksi anggota-anggota tau. Artinya kita ambil beberapa atau tak hingga, pokoknya sebagian himpunan buka dari himpunan buka pada topologi Euclid ya. Maknanya seperti itu nih kalimat pertama. Nah, yang akan ditunjukkan adalah gabungan dari himpunan-himpunan buka ini itu juga merupakan himpunan buka. Jadi AJ ini sebenarnya adalah isi dari tau sih. Jadi tau itu nantinya rencananya untuk hal yang ini ya, untuk yang kedua ini, rencananya tau itu berisi nanti ada A1, ada A2, ada A3, dan seterusnya lah. Nggak tahu ada berapa. Pokoknya ada isinya dari A berapa gitu. Terus akan ditunjukkan bahwa gabungannya, berarti A1 gabung A2, gabung A3, gabung nggak tahu berapa, atau A1 gabung A3, gabung A5, gabung A7, gabung A11, gabung itu pokoknya ada gabungannya itu merupakan himpunan buka juga. Nah, untuk menunjukkan itu, ambil sembarang isinya. Ambil sembarang isi dari gabungan ini. Karena yang mau ditunjukkan ini ya. Maka kita ambil sembarang isi dari yang ini. Dengan demikian, karena dia adalah isi dari gabungannya, pasti X ini merupakan anggota dari salah satu AJ. Anggaplah itu adik AK. Jadi kalau misalkan si X itu merupakan isi dari
gabungan himpunan-himpunan, pasti dia merupakan isi dari salah satu himpunan itu juga. Ya dong, karena kalau misalkan, misal nih saya gambar di diagram Venn misalkan. Ingat diagram Venn itu isinya bisa isinya berupa vektor-vektor ya. Ini misalkan ilustrasinya. Nah, ini ada A1, ada A2, dan A3. Nah, X itu ada di gabungannya. Berarti kan X ada di daerah sini ya? Nah, itu kita pilih, kalau misalkan, bukan kita pilih, maaf. Karena X ada di gabungannya, artinya X pasti ada di salah satu titik ini. Ada di salah satu daerah ini. Ya, kita bisa milih X-nya ada di sini mungkin, atau X-nya mungkin terjadi di sini, atau mungkin X-nya ada di sini, nggak tahu yang mana. Pokoknya X pasti ada di minimal salah satu anggotanya. Pasti minimal ada di salah satu anggota AJ itu, di salah satunya ini lah. Misalkan tuh ada di AK. Nah, karena AK itu merupakan himpunan buka berdasarkan yang ini tadi ya, definisi yang ini, maka kita kembalikan ke definisi dari himpunan buka di ruang topologi Euclid. Definisinya akan ada AB, ada bilangan real AB, sehingga X itu ada dalam interval AB, interval buka AB, dan interval buka AB ada dalam AK. Nah, karena AK sendiri itu merupakan subset dari gabungan AJ, maka bisa kita katakan bahwa X juga, maksudnya X ada dalam interval buka AB, dan interval buka AB sendiri ada dalam, maksud saya subset atau himpunan bagian dari gabungan AJ itu. Nah, untuk yang terakhir ini membuktikan bahwa gabungan AJ itu ada di tau. Pembuktian yang ketiga, itu kita menunjukkan bahwa irisan dari dua himpunan buka merupakan himpunan buka juga. Itu kembali lagi ya, di video saya sebelumnya mengenai ruang topologi, mengenai himpunan buka, itu ada teoremanya. Bukan teorema sih, teorema kalau nggak salah. Proposisi atau teorema. Nah, jadi untuk yang ketiga itu kita ambil cukup dua anggota dari tau, tunjukkan bahwa irisannya ada di tau. Nah, untuk membuktikan ini, maka kita ambil sembarang elemennya dari A1, A2. Kenapa sih kok kita ngambil sembarang elemen ini? Karena kita kembali lagi ke definisi ya. Definisi untuk menunjukkan dia himpunan buka, maka kita harus ambil sembarang anggota dari himpunan tersebut. Nah, yang perlu kita tunjukkan bahwa nanti kita bisa menemukan interval bukanya, interval buka yang memuat elemen itu, dan interval buka itu subset dari himpunan yang diinginkan. Sehingga di sini kita ambil sembarang elemen dari himpunan ini. Kemudian ini definisinya ini ya. Terus dari fakta ini dan A1 itu merupakan anggota tau, maka kita dapatkan demikian. Hal yang sama juga berlaku untuk yang fakta ini. Jadi kita dapat A, B, C, D. A, B, C, dan D. Lalu kita pilih E-nya minimum dari ini, A dan C. Salah, maaf, maksudnya maksimum. Maksimum dari ini. Dan F adalah minimum dari ini. Jadi, semisal kita pilih di sini ada A1 dan di sini saya punya A2. Misalkan irisannya itu cuma sekian. Irisannya cuma sekian. Maka kita ambil sembarang Y, yaitu titik yang ada di sini misalkan. Ini adalah Y-nya. Nah, karena dia anggota dari A1, maka kita bisa milih A-nya mungkin sekian.
Di A, dan di sini cuma B-nya cuma sekian. Kemudian karena dia ada di Y2, semisal nih, C-nya cuma sekian, dan D-nya itu sekian. Nah, kita pilih E-nya itu minimum, berarti yang paling dekat dengan maksimum, yaitu nilai yang paling dekat dengan Y, antara A dan C ya. Maksimum dari A dan C, yaitu yang paling dekat dengan Y, yaitu ini, misalkan. Dan F-nya itu adalah nilai minimum dari B dan D, yaitu yang paling dekat dengan Y juga. Dalam hal ini, contohnya, yang paling dekat dengan Y itu adalah B, si B. Nah, kalau kita sudah menentukan yang itu, maka kita dapatkan Y pasti ada di EF. Ini tadi E-nya yang ini, F-nya yang ini. Berarti cuma interval sekian. Sementara F sendiri pasti ada di A1. Kenapa gitu? Karena EF ini pasti subset dari AB, dan AB itu subset dari A1. Sementara EF juga subset dari CD, dan CD subset dari A2. Oh ya, maaf, ini ada kesalahan di indeks di 2. Jadi kita dapatkan EF itu pasti subset dari A1 dan A2. A1 diiris A2. Nah, ini membuktikan bahwa A1 iris A2 itu merupakan himpunan buka. Oke, kita ambil contohnya sekarang. Saya punya interval buka dan interval buka sih, tapi satunya terbatas, yang 2 terbatas, yang satu lagi, yang 2 sisanya tidak terbatas. Kira-kira menurut kalian ini himpunan buka atau tidak? Misal ini A, B, C, D, E, F. Kita bahas dari interval buka BC ya. Kalau kita bahas interval buka BC, berarti itu sama halnya dengan interval buka DE ya. Maksudnya bukan sifat, bentuknya kan sama nih, sama-sama interval buka dan terbatas. Dan ya, ternyata keduanya ini merupakan apa nih? Himpunan buka dalam topologi Euclid. Kenapa begitu? Kita bisa memilih, alasannya adalah kita bisa memilih, kita bahas tanpa mengurangi keumuman ya. Tanpa mengurangi keumuman, kita cuma bahas yang interval A, BC, interval buka BC. Ambil sembarang X yang ada di BC, interval buka BC, maka kita dapat memilih bukan X tapi G, yang memenuhi B, ini J, ini X, kemudian atau ini ya, sehingga X itu ada dalam interval buka G, H, subset dari B, C. Nah, sekarang kenapa sih kita bisa memilih yang ini? Kenapa bisa memilih itu? Jawabannya karena itu sendiri ada dalam teorema kepadatan bilangan rasional. Ya, yang itu sendiri juga bisa, ya artinya kalau misalkan
dalam teorema itu kalau misalkan kita punya bilangan real B dan X, kita bisa menemukan bilangan rasional G yang berada di antara keduanya. Nah, dari situ kita bisa memilih bilangan G dan bilangan H ini. Sehingga memenuhi demikian. Nah, ini sendiri berarti bentuk yang terakhir ini menunjukkan bahwa interval buka BC itu merupakan himpunan buka dalam topologi Euclid. Nah, ternyata tidak hanya dalam bentuk B dan C, tidak hanya berbentuk interval buka saja ya yang merupakan himpunan buka, tapi gabungan dari himpunan-himpunan buka juga merupakan himpunan buka. Itu alasannya ya, kita kembali lagi ke yang ini ya, yang ketiga ini ya, yaitu gabungan dari himpunan-himpunan buka juga merupakan himpunan buka. Dengan demikian, tadi kan BC kan himpunan buka nih. Terus, hal yang serupa juga dengan DE. Ini kan himpunan buka. Sehingga, interval B, C, jika saya gabung dengan interval D, E, ini juga merupakan himpunan buka. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya, interval buka BC ini merupakan himpunan buka ya. Tuh. Ya, nantinya juga kita bisa menunjukkan bahwa interval buka DE ini juga merupakan himpunan buka. Nah, sekarang gimana dengan interval buka? Dan sekarang bagaimana dengan interval minus tak hingga, A dan interval F, tak hingga? Gimana nih? Untuk menunjukkan itu saya tanpa mengurangi keumuman ya, saya menunjukkan cukup yang F, tak hingga saja ya. Jadi interval F, tak hingga, interval buka F, tak hingga ini, itu merupakan himpunan buka Kenapa gitu? Karena untuk sembarang X yang ada di interval buka F, tak hingga, kita bisa pilih asumsikan saja. Ya, kita bisa pilih FGHI. I sama dengan F dan J itu sama dengan X plus 1 sehingga X ini pasti ada dalam interval buka I, J dan ini merupakan subset dari F, tak hingga. Jadi kalau misalkan digambar, asumsikan ini X-nya. Gitu kan. Kalau dia X-nya, atau bahkan X-nya bisa di sini juga sih. Misal. Nah, kita pilih I-nya itu ya F sendiri, ini I. Terus J-nya cukup segini aja. Ini adalah J-nya. Dan ini adalah F-nya. Sehingga interval yang ini pasti ada di subset dari interval totalnya ini semua. Gitu. Sudah selesai pembuktiannya ini. Nah, dengan hal yang serupa, dengan pembuktian yang serupa, ini pasti juga merupakan himpunan buka. Berikutnya gimana kalau intervalnya seperti ini? Jadi interval tutup, atau singleton, atau interval tutup yang ke sini. Minus tak hingga, ini, belum saya beri huruf ya. Misal ini adalah K, L, M, N, O. Gitu. Gimana kalau seperti ini? Kita bahas mulai dari interval tutup M, N ya. Nah, ini ternyata bukan himpunan buka. Kenapa gitu? Jadi interval tutup M, N ini bukan merupakan himpunan buka. Untuk membuktikannya, kita tahu bahwa M ini ada dalam interval tutup M, N. Gitu kan? Nah, andaikan kita menggunakan itu ya, pembuktian kontradiksi. Andai ada
A, B subset dari interval tutup M, N sehingga M ini subset anggota dari interval buka A, B subset dari M, N. Nah, seperti ini, seandainya ada yang seperti ini. Nah, kalau memang seperti berlaku demikian, maka pasti berlaku A ini akan kurang dari A plus M per 2 kurang dari M dan kurang dari B. Ya, tentunya akan kurang dari N ya. Nah, dengan demikian berarti A plus M per 2 ini adalah anggota dari interval buka A, B. Sini kan? Tapi kita tahu bahwa A plus M per 2 ini bukan merupakan anggota dari M, N. Kenapa gitu? Karena A plus M per 2 itu kurang dari M. Ini ya. Karena yang ini. Nah, kalau seperti itu, berarti ini ada suatu elemen yang anggota dari AB, tapi bukan anggota dari MN. Artinya kan A, B ini bukan subset dari M, N. Dan ini berkontradiksi dengan ini. Ya kan? Kontradiksi kan? Karena dia kontradiksi, berarti pengandaian ini salah. Pengandaiannya ini salah. Nah, kalau dia salah, berarti pengandaian yang awal tadi, yaitu M, N adalah himpunan buka, itu salah. Jadi M, N ini bukan himpunan buka. Gitu. Tapi, ternyata interval tutup M, N itu merupakan interval tutup, merupakan himpunan tutup. Kenapa gitu dia himpunan tutup? Masih ingat apa definisi himpunan tutup? Yaitu komplemennya merupakan himpunan buka. Kita lihat bahwa komplemen dari interval tutup M, N ini adalah interval buka minus tak hingga, M digabung dengan interval buka N, tak hingga. Nah, ini sendiri ya, dua ini kan himpunan buka, yang ini himpunan buka, sehingga gabungannya merupakan himpunan buka. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan cuman singleton L? Ternyata singleton L sebenarnya bisa saya tulis sebagai bentuk L, L. Ini kan interval tutup L, L. Nah, karena interval tutup L, L itu, interval tutup ya, itu merupakan bukan himpunan buka dan dia adalah himpunan tutup, maka singleton ini juga merupakan himpunan tutup dan bukan himpunan buka. Gitu. Ini juga sama ya, berarti ya, bukan himpunan buka. Nah, gimana kalau misalkan bentuknya seperti ini? Interval O, tak hingga, atau bentuknya minus tak hingga, K. Nah, ternyata
Pembuktiannya sama dengan untuk yang ini. Seperti yang ini ya pembuktiannya. Tapi ya kita ambil aja titiknya itu, kalau ini titiknya M, yaitu titik yang di batasnya, di sini kita ambil titiknya O, dan di sini kita ambil titiknya K, maka kita bisa menunjukkan ternyata interval ini dan interval ini itu bukan himpunan buka. Dan ternyata karena keduanya ini komplemennya itu adalah himpunan buka, ya kan? Komplemennya yang ini itu kan yang ini ya, himpunan buka minus tak hingga sampai O. Nah, itu merupakan himpunan buka komplemennya, maka interval ini juga merupakan himpunan tutup gitu. Sebenarnya kalau kalian sadari, setiap himpunan buka dalam topologi Euclid itu berupa himpunan buka. Tapi tidak setiap himpunan salah. Maksudnya adalah setiap himpunan buka, setiap interval. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, setiap interval buka itu ternyata merupakan himpunan buka. Pun dengan gabungan dari interval-interval buka, itu juga merupakan himpunan buka. Dan setiap interval tutup, itu ternyata adalah himpunan tutup. Gitu. Nah, terkait dengan, tadi kan kita udah punya singleton L itu merupakan himpunan tutup ya, dan bukan himpunan buka. Bagaimana dengan himpunan bilangan bulat atau Z? Menurut kalian, ini himpunan buka atau tutup? Dan bagaimana dengan bilangan rasional? Himpunan bilangan rasional ini merupakan himpunan buka atau himpunan tutup? Oke, sebenarnya himpunan bilangan rasional ini bukan himpunan buka, sekaligus bukan himpunan tutup. Kenapa demikian? Oke, kita tunjukkan bahwa dia bukan himpunan buka dulu ya. Untuk menunjukkan itu, ambil sembarang bilangan rasional. Asumsikan atau andaikan ada A, B, sehingga X ini merupakan anggota dari interval buka AB dan ini subset dari bilangan rasional. Nah, sekarang masalahnya dengan menggunakan kepadatan bilangan teorema kepadatan bilangan rasional, ada juga ya kepadatan bilangan irasional. Kita itu bisa milih Y misalkan, bilangan irasional. Jadi ada bilangan irasional Y, sehingga Y itu ada di antara, Y itu ada di antara X dengan B. Dengan demikian, ini kan Y-nya ada di antara X dan B ya. Artinya kan Y-nya merupakan anggota dari A, B. Tapi, tadi berdasarkan definisi, berdasarkan fakta ini, kita punya Y-nya itu bukan bilangan rasional. Nah, kesimpulannya, dari kalimat sebelumnya, berarti kan A, B ini bukan subset dari bilangan rasional. Kontradiksi sama ini.
Sehingga pengandaian kita salah. Pengandaian bahwa bilangan rasional ini merupakan himpunan buka ya, itu salah. Jadi kita dapatkan bilangan rasional ini bukan himpunan buka. Lalu bagaimana untuk pembuktian dia bukan himpunan tutup? Untuk menunjukkan dia himpunan tutup, maka harus ditunjukkan bahwa komplemennya itu himpunan buka kan. Nah, kita cukup menunjukkan bahwa komplemennya yaitu R buang Q atau bilangan himpunan dalam bilangan irasional ini bukan himpunan buka. Pembuktiannya serupa dengan yang ini, cuman kalau yang ini tadi kita menggunakan teorema kepadatan bilangan irasional. Yang ini kita menggunakan teorema kepadatan bilangan rasional. Ini seperti apa sih teoremanya? Kalian bisa mempelajarinya di mata kuliah analisis real 1 ya. Di beberapa buku analisis real itu banyak. Itu ada penjelasannya kok. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kelebihannya buat kalian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.